Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan mempelajari tentang teks pidato persuasif. Berikut Ibu tampilkan model orang yang berpidato. Pasti anak-anak tahu ini adalah Bapak Insinyur Soekarno. Ini model pidato ketika berada di dalam ruangan. Ini yang ketiga, model pidato dengan semangat yang berapi-api. Banyak sekali model-model pidato antara orang yang satu dengan orang yang lain akan terdapat perbedaan. Baiklah, mari kita memasuki tentang apa itu pidato. Bahwa pidato itu menurut Wiwin Erni S. dan Herawati yang dikutip oleh Ibu adalah berbicara dengan publik atau public speaking, oral communication and speech communication. Berpidato adalah menyampaikan dan menanamkan pikiran, informasi, atau gagasan dari pembicara kepada khalayak ramai dan bermaksud meyakinkan pendengarnya. Itu menurut Arsyad, Mardar, dan Mukti. Nah, dari beberapa pendapat tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa berpidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu hal dalam situasi tertentu. Nah, kita tahu kalau berpidato itu tentu kita perlu persiapan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja yang menjadi struktur dalam pidato tersebut. Silakan bisa dilihat bahwa teks pidato itu memiliki struktur. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian awal, bagian tubuh, dan bagian akhir. Ada yang mengatakan bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Nah, masing-masing bagian tersebut akan memiliki isi. Nah, sebagai contoh, kalau kita menyimak orang berpidato, maka mereka pasti yang pertama adalah menyampaikan salam. Salam pembuka. Maaf, di situ tertulis salam pembuka. Nah, salam pembuka itu yang seperti apa? Bisa kita menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pula kita menyapa dengan selamat pagi. Bisa pula sugeng enjang dan sebagainya, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kemudian selain salam pembuka, juga di situ ada sapaan. Ingat ya, bahwa kita berpidato itu menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Maka di sana kita berbicara dengan orang lain. Nah, maka perlu pula disapa. Sapaannya siapa? Nah, tentunya kita harus mengetahui siapa saja yang ada di dalam pidato kita kali ini. Misalkan kalau kita berpidato kepada atau yang hadir atau hadirin itu terdiri dari Bapak Ibu, berarti kan kita menyapa dengan Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku yang kami cintai, atau yang dituakan siapa juga kita harus menyapanya. Nah, sapaan itu
Kalau dalam pidato formal itu berjenjang dari tingkatan yang tinggi ke yang ada di bawahnya. Itu. Kemudian selain kata sapaan, juga kita menyampaikan rasa syukur atau pujian. Nah, posisi pujian dan sapaan itu bisa kadang-kadang rasa syukur dulu baru sapaan, kadang-kadang sapaan dulu baru rasa syukur. Itu boleh-boleh saja. Nah, rasa syukur itu bagaimana? Bisa kita menggunakan yang secara umum, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Nah, silahkan mana-mana yang nyaman untuk kita pakai, boleh kita pilih. Mari kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, bagian tubuh pidato. Bagian pembuka. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi bagian pembuka itu sebelum masuk pada poin inti pidato. Nah, kalau di bagian tubuh ini, bagian pembuka itu biasanya menyampaikan tentang tema yang akan diangkat dalam pidato tersebut. Nah, berisi penyampaian tema pidato. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema bla bla bla. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, bagian isi. Apa bagian isi itu? Berupa apa saja? Bagian isi merupakan inti pidato. Bagian ini berisi uraian atau rincian pidato secara panjang lebar. Jadi yang akan berpidato itu intinya di sini. Tema dijabarkan dalam bagian isi pidato. Yang ketiga, bagian penutup. Bagian penutup berupa kesimpulan. Nah, tentunya kesimpulan ini diambil dari uraian panjang yang ada dalam isi pidato. Para siswa yang saya banggakan, untuk masuk pada bagian akhir, yaitu berisi harapan, berupa permintaan maaf, juga berisi tentang salam penutup. Sebelum kita berpidato diakhiri, atau sebelum kita mengakhiri pidato kita, pasti kita akan berharap apa yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat kepada orang lain, atau apa yang kita sampaikan bisa diikuti oleh orang lain. Itu biasanya di akhir pidato kita menyampaikannya. Selain harapan, kita juga menyampaikan permintaan maaf. Karena kita sebagai manusia, tentu di dalam bertutur kata, di dalam bersikap, bahkan selama kita pidato itu tentu banyak mungkin kata-kata yang salah, mungkin ucapannya yang tidak benar, mungkin kata-kata kita menyinggung orang lain, maka kita menyampaikan permintaan maaf tersebut. Nah, sebelum kemudian diakhiri dengan salam penutup. Nah, kalau tadi di awal salam pembukanya itu berupa assalamualaikum, maka tentunya di salam penutup diakhiri dengan wassalamu alaikum dan seterusnya. Sebenarnya apa sih tujuan pidato itu? Orang berpidato tentu memiliki tujuan. Yang pertama, seperti diungkapkan di awal di pengertian tadi, bahwa pengertian pidato itu menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, informasinya ini berupa apa? Bisa bersifat informatif, bisa bersifat persuasif, bisa pula bersifat rekreatif. Apa informatif itu?
Nah, informatif itu sekedar menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi yang sifatnya informatif. Kemudian untuk yang kedua, bersifat persuasif, itu selain kita menyampaikan informasi, kita juga bertujuan untuk mempengaruhi, untuk mengajak agar yang mendengar atau ada hadirin itu bisa mengikuti apa yang kita kehendaki. Itu namanya persuasif, mempengaruhi. Dan yang ketiga, bersifat rekreatif. Rekreatif dari kata rekreasi. Kalau rekreasi itu kan artinya bersenang-senang. Nah, maka tujuan pidato yang bersifat rekreatif itu tujuannya untuk menyenangkan orang lain, bersifat komedi atau bersifat lucu, tujuannya untuk memberi penghiburan pada yang mendengarkan. Itu tujuan pidato. Kemudian kalau kita melihat dari isi pidato, bahwa pidato itu banyak sekali tujuannya, isinya, targetnya. Antara lain, di sana terdapat banyak sekali hal yang perlu dipersiapkan. Antara lain ada latar belakang, ada permasalahan, ada dasar pemikiran, ada target yang ingin dicapai, kemudian ada instruksi ataupun arahan, ada pula amanat atau pesan, kemudian bisa pula berupa pengumuman, penawaran, dan juga kesimpulan. Isi tersebut kita rangkum, kemudian kita uraikan dalam sebuah pidato secara urut dari mulai pembukaan sampai dengan penutup. Nah, itu tadi gambaran secara umum tentang materi pidato. Secara lebih khusus, para siswa yang saya banggakan, untuk materi kita itu pada kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, yaitu tentang isi pidato yang meliputi gagasan atau pikiran, pandangan, arahan atau instruksi, dan pesan atau nasihat. 4 hal yang ada dalam isi pidato, dan nanti tentunya di pidato persuasif. Nah, apa saja keempat hal tersebut? Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah gagasan atau pikiran. Gagasan merupakan hasil pemikiran yang dituangkan dalam bentuk kalimat atau pernyataan. Kalimat atau pernyataan dapat dikembangkan menjadi sebuah paragraf, bahkan juga bisa menjadi sebuah teks bacaan. Nah, dalam hal ini kita mengembangkan dari kalimat atau pernyataan itu ke dalam bentuk teks pidato. Gagasan ini dapat berupa gagasan pokok dan gagasan penjelas. Kalau kita mempelajari tentang kalimat, maka ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, dalam pidato pasti akan kita dapatkan kalimat utama dan kalimat penjelas. Karena teks pidato itu sama dengan teks-teks yang lain. Contoh pernyataan yang masuk dalam gagasan atau pikiran. Ada pernyataan, kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting guna menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Itu adalah sebuah gagasan.
kalau di dalam berpidato, gagasan ini bisa kita ambil menjadi sebuah tema pidato yang nantinya akan bisa kita kembangkan menjadi beberapa bagian. Nah, ini adalah contoh pernyataan gagasan atau pikiran. Memasuki bagian yang kedua, yaitu pandangan atau pendapat. Di dalam kita mengungkap tentang pandangan ataupun pendapat dalam pidato, maka kita harus tahu apa itu pandangan. Bahwa pandangan dapat diartikan sebagai proses perbuatan memandang yang dilakukan oleh individu terhadap objek tertentu. Memandang di sini artinya bisa memahami, bisa mengamati, bisa melihat, bisa pula mempelajari. Dari hasil memandang ini pasti akan dipengaruhi oleh hal-hal yang dimiliki oleh orang tadi. Latar belakang yang ada di dalam pribadi seseorang, wawasan individunya, mungkin bagaimana logikanya, bagaimana konsepnya, bagaimana perasaan dan perilakunya terhadap objek, sehingga pandangan atau pendapat antara orang yang satu dengan orang yang lain bisa berbeda-beda. Sehingga ketika kita menyimak sebuah pidato, maka penangkapan kita pun bisa berbeda-beda. Dikarenakan apa? Karena latar belakang, wawasan, sikap, perasaan, dan perilaku kita yang berbeda itu. Sekarang yang ketiga, arahan. Apa arahan? Arahan merupakan petunjuk atau perintah untuk mencapai harapan, keinginan, atau target. Dalam arahan, sering disertakan target yang ingin dicapai. Berkaitan dengan target, bahwa di depan tadi ada tujuan berpidato. Apa tujuan kita berpidato? Itu termasuk dalam target yang ingin kita dapatkan. Kalau pidato itu sifatnya menghibur, bagaimana target kita bisa menghibur orang lain? Demikian pula, kalau pidato tersebut bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi, maka target kita pun, target yang ingin dicapai itu bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain agar mereka mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, itu yang dimaksud dengan arahan. Jadi arahan di sini ada kecenderungan pada target yang ingin dicapai. Nah, seperti contoh, kalau ini dalam bentuk pernyataan kalimat ya. Ada kalimat yang berbunyi, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, idealnya setiap keluarga mempunyai sumber penghasilan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalimat tersebut yang tercetak biru dan ada bagian yang tercetak merah. Yang tercetak biru itu adalah kalimat pernyataannya, kemudian ada target itu dicetak merah. Artinya dari kalimat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi itu masuk di target. Apa targetnya? Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kemudian bagaimana caranya? Idealnya setiap keluarga mempunyai sumber penghasilan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, itu arahannya. Jadi untuk mencapai target meningkatkan kesejahteraan ekonomi, maka harus punya pendapat. Apa pendapatnya itu?
yaitu tadi, idealnya setiap keluarga mempunyai sumber penghasilan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, itu adalah sebuah kalimat pernyataan arahan. Masuk poin yang ke D atau terakhir, yaitu amanat atau pesan. Amanat adalah pesan atau nilai yang ingin disampaikan oleh orator atau orang yang berpidato kepada pendengar melalui pidato yang disampaikan secara tersirat dan penafsirannya bersifat subjektif. Yang dimaksud di sini adalah tujuan pidato itu untuk apa? Melalui pidato tersebut, orang yang berpidato sebenarnya ingin agar apa yang ia sampaikan itu diterima oleh pendengar dan mereka diberi kesempatan untuk bisa menafsirkan apa yang ia sampaikan. Di sini bersifat subjektif, artinya bahwa antara orang satu dengan orang yang lain itu memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Boleh-boleh saja. Contoh bentuk pesan atau amanat. Di situ amanat bisa berupa informatif. Di awal tadi sudah dibicarakan ya, memberi keterangan serta yang disertai dengan fakta dan data. Kemudian bentuk pesan yang bersifat persuasif berarti bertujuan membujuk atau mempengaruhi. Kemudian yang ketiga bersifat koersif, yaitu bersifat memaksa. Nah, karena memaksa biasanya disertai dengan adanya sanksi. Nah, antara 1, 2, dan 3 itu merupakan pesan tersirat yang ada dalam amanat pidato. Selanjutnya para siswa, keterangan yang Ibu berikan tadi merupakan penjelasan dari apa yang telah Ibu share pada pertemuan yang lalu tentang materi pidato persuasif. Nah, selanjutnya kita nanti akan sebelum kita berpidato persuasif, tentunya para siswa nanti bisa menyusun tentang teks pidato persuasif. Nah, sebelum kita menyusun teks pidato persuasif, silahkan anak-anak nanti akan Ibu berikan tentang pidato persuasif terlebih dahulu. Penjelasannya cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.